Berdalih untuk tambahan pendapatan keluarganya, seorang emak-emak menjadi bos pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Penggerebekan di rumah pelaku dilakukan setelah polisi berhasil menangkap salah satu anak buah pelaku. Ya, ini. Tunjukkan, tunjukkan. Dibuka. Penggerebekan dilakukan oleh staf narkoba Polres Bangkalan di rumah tersangka di Desa Telanggu, Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Meski sempat membantah dirinya tak tahu menau tentang narkoba, ibu rumah tangga ini akhirnya tak bisa mengelak setelah polisi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti yang disembunyikan tersangka di bawah tempat tidur. Penangkapan tersangka ER dilakukan setelah polisi berhasil meringkus salah satu anak buahnya terlebih dahulu. Pelaku berinisial LH kedapatan sedang mengedarkan narkoba di Desa Banyu Sangka, Bangkalan. Barang haram tersebut didapat dari ER yang dipanggil sebagai Ibu Bos. Hasil pemeriksaan sementara, Ibu Bos mempekerjakan sejumlah orang yang berperan sebagai pengedar sabu kepada warga. Polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk pemasok ke Ibu Bos di wilayah Pantura, Madura. Mengamankan dua pelaku penjual sabu, inisial E dan N. Yang pertama kali diamankan N, di dalam rumahnya diamankan sabu seberat 1,16 dan dikembangkan mengarah ke E, ditemukan BB 62 gram di dalam rumahnya. Jadi anak buah sama bosnya. Kini para tersangka terancam hukuman minimal 6 tahun penjara. Pemirsa, aksi rayap besi yang mencuri kabel tembaga di tengah jalan di Kota Medan viral di media sosial. Ya, kedua pelaku sempat dilarang warga, malah menantang seorang polisi untuk berduel. Viral, video amatir warga merekam detik-detik dua orang mencuri kabel tembaga di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Aksi keduanya terbilang nekat karena beraksi di tengah jalan di siang hari, di saat lalu lintas masih padat dan warga ramai berlalu lalang. Sempat ditegur warga, namun larangan ini tidak diindahkan. Bahkan ketika seorang polisi yang sedang melintas melarang dan mengusir keduanya, malah ditantang dan diajak duel. Mengetahui kejadian ini, Sat Intel Brimopolda Sumatera Utara langsung mendatangi lokasi dan meringkus kedua pelaku. Masyarakat sudah menandatangan, ya masyarakat juga dan juga menyalahkan kamu dan ditegur kok malah tugas itu singkat ceritanya. Setelah kejadian tersebut, kita juga langsung diamankan oleh rekan kita dari Satgas. Kedua pelaku beserta barang bukti kabel tembaga curian diamankan di Mapolsek Medan Baru untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pemotor tewas terlindas truk tangki gas di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat korban gagal menyalip dan terjatuh. Petugas mengevakuasi jasad pemotor berusia 63 tahun usai tewas terlindas truk tangki gas di Jalan Legundi Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban tewas mengenaskan sementara anaknya yang dibonceng selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat korban berusaha mendahului truk tangki bermuatan gas dari sebelah kiri, namun korban terjatuh hingga terlindas. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Anwar Medika Krian. Sementara pengemudi truk diamankan di pos polisi setempat untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus kecelakaan ditangani tim Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, baik, selamat pagi Brigadir Aniza. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
kasih rekan di studio, juga selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas, ya ini di kawasan Halim, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini bisa kita saksikan bersama. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dikarenakan memang sudah dimulainya aktivitas masyarakat dan juga jam berangkat perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas sendiri dari kawasan Pancoran maupun Cawang yang akan mengarah ke Halim untuk pagi hari ini terpantau sudah ada peningkatan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan, dan juga untuk selalu menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk dari arah sebaliknya sendiri, ya ini dari kawasan Halim yang akan mengarah ke kawasan Pancoran ataupun yang akan mengarah ke kawasan Cililitan maupun Bogor, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, namun lalu lintasnya masih terpantau dalam keadaan relatif ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Begitupun untuk kendaraan dari kawasan Cawang maupun MT Haryono yang akan memasuki pintu tol juga pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan, namun lalu lintas sendiri masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, memperhatikan arah himbauan dan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami menghimbau khususnya bagi para pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keselamatan dan juga keamanan. Dan juga bagi para pengendara roda 2 khususnya untuk tidak memutar balik di kawasan ini karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan juga di kawasan ini juga terlihat adanya kendaraan angkutan berat yang melintas. Kami menghimbau bagi para pengendara lainnya untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman Anda dan juga untuk menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami himbau bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali, pastikan surat-surat Anda dalam keadaan yang lengkap dan juga untuk memperhatikan arahan serta memastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan dan juga fisik Anda juga dalam keadaan yang sehat. Dan juga kami himbau bagi para pengendara mengingat sehubungan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada hari ini, yakni pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan. Ruas jalan yang akan dilewati yakni antara lain Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika, Jalan Sudirman dan Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Garnisum, Jalan Jalan Prof Satrio, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Perwira. Dan penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas dan secara situasional. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 224 kasus laka lantas dengan rincian 16 meninggal dunia, 25 luka berat dan juga 322 luka ringan. Dari data tersebut 41% terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau untuk selalu mengecek kembali dan juga untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan tidak mengoperasionalkan telepon seluler saat berkendara karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi seputar lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669. Dan itulah informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Tiga orang tewas usai Zionis Israel membombardir sebuah bangunan di distrik Dahiyeh, Beirut. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.